Oke Cok, kita jumpa lagi. Kali ini aku mau bahas film lanjutan dari The Baby Sister yang kemarin. Nah, film ini adalah sequel langsung dari film yang pertama ya. Bercerita tentang Cole yang masih dibayang-bayangi masa lalunya 2 tahun lalu. Pagi-pagi sarapan roti, tidak lupa pakai selai stroberi. Nggak usah banyak basa-basi, yuk kita lanjut nonton lagi. Oke. Di awal film, kita diperlihatkan dengan scene akhir dari film yang pertama, di mana Cole yang berkata pada orang tuanya bahwa ia tidak memerlukan baby sister lagi. Kemudian, scene pun berpindah ke masa sekarang, di mana sekarang Cole sudah beranjak dewasa. Diperlihatkan Cole sedang membuka kulkas untuk mengambil susu, dan ia pun menuangkan ke dalam gelas. Namun, tiba-tiba susu tersebut berubah warna menjadi warna merah. Sontak, Cole yang melihatnya pun terkejut. Tak lama, ayah Cole pun datang. Lalu bertanya apakah Cole baik-baik saja. Kemudian, Cole pun terbangun dari tidurnya. Dari sini kita tahu, kejadian tadi adalah mimpi Cole semata. Di pagi harinya, terlihat Cole berangkat sekolah seperti biasanya. Dan seperti biasanya juga, Cole masih mendapatkan bulian dari teman-temannya. Singkat cerita, Cole pun bercerita dengan seorang psikiater. Dia menceritakan semua kejadian yang ia alami di cerita film yang pertama. Namun anehnya tidak ada seorang pun yang percaya, bahkan orang tuanya sendiri. Singkat cerita, ketika Cole mau berjalan ke dalam kelas, dia bertemu dengan Melanie. Ketika mereka tengah mengobrol, datang pacar Melanie bersama Jimmy dan serta teman-temannya. Saat di dalam kelas, ketika guru sedang menerangkan, tiba-tiba datang gadis remaja dengan kepala sekolah ke dalam kelas tersebut. Gadis tersebut bernama Pubi, dia adalah murid baru di sekolah tersebut. Ketika Pubi disuruh memperkenalkan diri, dia malah berbicara aneh dan ngaco. Singkat cerita, saat malam hari, orang tua Cole membicarakan tentang delusi yang dialami Cole. Singkat cerita, ketika Cole mau berangkat sekolah, tak sengaja Cole menemukan brosur yang berisikan jam dia akan pergi ke psikiater. Di sekolah, Cole pun bertemu dengan Melanie. Di sana Cole bercerita bahwa nanti siang ia akan pergi ke psikiater. Namun, Melanie pun kelihatan tidak setuju, dikarenakan Melanie tahu bahwa Cole tidaklah gila. Kemudian, Melanie mengajak Cole untuk pergi bersamanya saja nanti siang. Melanie berencana mengajak Cole ke danau. Kemudian, Cole mengatakan bahwa orang tuanya pasti tidak akan setuju. Kemudian, Melanie menjawab bahwa Cole tidak perlu meminta izin. Kemudian, ketika Pubi membuka loker, ia menemukan sebuah boneka kelinci, di mana boneka kelinci tersebut bertuliskan, "Semua akan berakhir malam ini." Sepulang sekolah, Cole pun memutuskan untuk pergi bersama Melanie. Namun ketika mau berangkat, terlihat pacar Melanie beserta teman-temannya ikut masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, orang tua Cole pun mencari Cole ke rumah Melanie. Kemudian, orang tua Cole memberitahu ayah Melanie bahwa Cole dan Melanie pergi. Kemudian, ibu Cole mengatakan bahwa mobil ayahnya Melanie dibawa Melanie pergi. Ayah Melanie yang mendengar hal tersebut pun langsung panik karena ia takut mobilnya akan rusak lagi. Malam harinya terlihat Melanie, Cole, Diego, dan teman-temannya tengah bermain remi 2 menit di surga. Kemudian saat mereka membuka kartunya, Melanie dan Cole mendapat giliran pertama untuk masuk ke dalam lemari bersama selama 2 menit. Menurut peraturan, saat di dalam lemari, mereka bebas melakukan apapun. Kemudian diperlihatkan di dalam lemari pun Melanie langsung mencium Cole. Wanjir, permainan opo iki? Marai pengen. 2 menit pun telah berlalu. Bom-bom pun membuka lemari tersebut dan meminta mereka berdua keluar. Saat kartu dibagikan lagi, si bom-bom bertanya kepada Cole, apakah Cole gila? Apakah ritual berdarah itu ada? Kemudian Cole pun menjawab iya. Lalu mereka pun menyuruh Cole menceritakan secara detail apa yang telah terjadi. Kemudian Cole pun merasa cemas dan curiga. Dari mana Melanie dan teman-temannya tahu tentang kitab iblis dan juga ritual berdarah tersebut? Kemudian Melanie pun menjawab bahwa ia juga akan mengikuti ritual tersebut malam ini. Kemudian Melanie menyayat leher bom-bom.
Cole yang melihat kejadian tersebut pun langsung terkejut dan panik. Setelah bom-bom meledak, kemudian Melanie berkata, setelah ia mengumpulkan darah bom-bom, ia akan membunuh Cole lalu mengambil darahnya. Cole yang mulai panik ketakutan pun mencoba untuk kabur. Namun naas, ketika ia hendak kabur, ia malah dihadang oleh pria kekar yang dulu pernah melakukan ritual berdarah di rumah Cole. Kemudian Cole pun bertanya kenapa ia bisa hidup lagi. Karena setahu Cole, si kekar pun sudah mudar terlilit tali di rumah pohon. Kemudian cewek yang berbaju kuning pun menjawab, mereka memang sudah mudar, namun jasad dan jiwa mereka dibawa ke dunia lain yang bernama limbo. Tak lama Pubi pun datang. Namun Cole langsung menuduhnya bahwa Pubi juga ikut serta dalam ritual tersebut. Kemudian Pubi pun menjawab bahwa ia hanya ingin mencari bensin untuk jet ski-nya. Singkat cerita, Cole pun berhasil kabur, namun Melanie menyuruh si kekar untuk mengejar Cole. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, sampai ketika Cole ikut menaiki jet ski yang dikendarai oleh Pubi. Lalu Cole pun menyuruh Pubi untuk segera pergi dari sana. Ketika Pubi mulai menancap gas, terlihat si kekar menembakkan sebuah crossbow ke arah jet ski mereka, yang mengakibatkan tangki bahan bakarnya pun bocor. Singkat cerita, Cole dan Pubi pun berhasil kabur. Lalu Cole pun menjelaskan kepada Pubi bahwa mereka semua adalah sekte penyembah iblis yang tengah melakukan ritual. Kemudian Melanie yang mengetahui bahwa jet ski tadi bahan bakarnya bocor, terlihat menyalakan korek untuk membakar tumpahan bahan bakar tadi. Singkat cerita, satu persatu para anggota sekte tersebut pun mengejar Cole dan Pubi. Dimulai dengan Sisonya namun gagal. Lalu dilanjutkan dengan adegan kejar-kejaran antara Cole, Pubi, dan Allison. Namun naas bagi Allison ketika ia mengejar Cole dan Pubi yang menyelip di sebuah tebing, Allison pun endasnya tersangkut lalu pedot. Tak berhenti di sana, Cole dan Pubi pun bertemu dengan pria kekar. Saat pria kekar bermain-main dengan kampak, Cole pun langsung menendang biji rudalnya. Kemudian Cole dan Pubi pun kabur dengan menaiki speedboat. Namun mereka masih dikejar oleh pria kekar yang menaiki perahu karet yang terhubung langsung dengan speedboat tersebut. Adegan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Dan singkat cerita, pria kekar pun berhasil dikalahkan. Kemudian di dermaga terlihat Melanie, Jimmy, dan Diego. Singkat cerita, Melanie menelpon ayahnya Cole. Melanie bercerita bahwa Cole mengalami delusi yang parah dan menyuruh ayah Cole untuk menjemputnya. Tak lama, Cole dan Pubi pun sampai di sebuah pondok. Kemudian mereka pun masuk ke dalam menggunakan kunci yang Pubi temukan di loker sekolah. Kemudian Pubi pun bercerita bahwa pondok tersebut adalah pondok milik keluarganya. Kemudian ia mengajak Cole menuju ruang bawah tanah dan mereka pun ngobrol asik di sana. Sampai ketika mereka pun larut dalam suasana. Kemudian mereka pun bercocok tanam mesra. Singkat cerita, ayah Cole pun tiba di lokasi. Kemudian Melanie menceritakan bahwa Cole mengalami delusi hebat dan ia ada di dalam sebuah pondok. Tak lama ayah Cole pun bertemu Cole. Hingga pada akhirnya datanglah Melanie dengan wajah polos serta akting sedihnya. Kemudian Cole pun bercerita bahwa Melanie adalah salah satu pemuja iblis yang mengejarnya. Namun ayah Cole pun tidak percaya. Karena merasa kesal, Pubi pun melempar pisaunya ke arah Melanie. Namun sayang, Melanie berhasil menangkapnya. Kemudian Pubi dan Cole pun kabur. Ayah Cole yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Di tengah perjalanan, Cole pun menyuruh Pubi lari duluan karena Cole ingin menemui ayahnya untuk menjelaskan bahwa selama ini ia tidak pernah delusi. Singkat cerita, Pubi pun dijadikan sandera oleh Melanie. Kemudian Melanie menelpon Cole menyuruhnya untuk ke lokasi. Tak lama, Cole pun sampai di lokasi. Kemudian Cole pun menyuruh Melanie untuk melepaskan Pubi.
Namun Melanie menjawab, ia akan melepaskan Puppy ketika ritualnya selesai. Tak lama terlihat sosok keluar dari danau. Ternyata sosok tersebut adalah Bee, si baby sisternya Cole dulu. Yang membuat Cole bingung, ternyata Puppy juga mengenal Bee. Lalu Melanie pun mengambil darah Cole. Kemudian para anggota pemuja iblis tadi pun semua hidup kembali. Kemudian Melanie mencampur darah Cole dengan darahnya Bom-Bom. Kemudian Melanie menyuruh si kekar, Sonya, Allison, John untuk meminumnya. Dan terakhir, gelas tersebut diberikan kepada Bee. Tak lama si kekar dan kawan-kawannya pun merasa mual. Lalu Bee pun bertanya kepada Cole, apakah Cole sudah tidak suci. Berhubung tadi Cole sudah mantap-mantap bersama Puppy, kemudian Cole pun menjawab bahwa ia sudah tidak suci. Kemudian para pemuja setan tadi pun mati satu persatu. Lalu Bee pun menjelaskan, ia berkata ia ingin menyelamatkan Cole dan juga Puppy. Singkat cerita, ayah Cole yang melihat kejadian tersebut akhirnya percaya kepada Cole. Dan film pun berakhir. Kurang lebih seperti itulah alur cerita film The Baby Sister yang kedua ini. Jika kalian suka pada video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.